Iya Bapa, sebab hanya di rumah-Mu Tuhan kami memperoleh kelegaan, damai sejahtera dan sukacita yang abadi, yang sejati, yang asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau menenangkan pikiran dan roh kami untuk kami mendengarkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, biarlah telinga kami mendengar, biarlah kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan. Kami siap Tuhan dengan seluruh kerendahan hati mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapinya. Engkau melingkupi hamba-Mu ini dengan kuasa surgawi. Hadirat-Mu Tuhan berlimpah atas kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu ini boleh layak menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar kami berubah dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan dengan angka yang sempurna. Karena kita ada 7 orang. 7 itu di hadapan Tuhan angka sempurna. Kita sempurna di hadapan Tuhan. Tadi saya mendapatkan kata-kata ini. Tuhan, tadi pertamanya saya kok cuma sedikit ya. Tapi kemudian saya ingat kata-kata Pak Gultom waktu itu kepada saya minggu lalu kalau nggak salah ya. Ibu, jangan kecil hati kalau kita cuma sedikit. Oh iya, saya memang nggak akan kecil hati. Dan saya hitung 7. Ini angka yang ajaib. Ya. 7 itu sempurna di hadapan Tuhan. 7 itu angka Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita bersuka cita. Jadi kita tidak merasa beda, baik yang datang itu sedikit maupun yang datang banyak. Perasaan kita, suasana hati kita, suasana jiwa kita di hadapan Tuhan tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Karena Tuhan melihat pribadi lepas pribadi, bukan melihat banyaknya manusia, bukan melihat bagus tidaknya fasilitas, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Apakah hati kita ini indah di hadapan Tuhan? Amin ya. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang memang hatinya berubah-berubah, ya, berubah-berubah. Berubah itu dalam maksud saya di sini adalah berubah menjadi jauh daripada Tuhan. Hal yang paling mengerikan sebenarnya, hal yang paling, kalau saya menganggap itu suatu kebodohan, kalau orang itu menjauh dari hadirat Tuhan. Ya, makanya tadi lagu kita nggak akan lari dari hadirat Tuhan, karena di sumur Tuhan itu kita memperoleh air kehidupan, yang itu memuaskan jiwa kita. Sehingga kalau jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan, kita tidak lagi menginginkan apapun. Gak ada lagi. Apalagi ya, selain Tuhan, gak ada yang menjadi kebahagiaan kita. Tapi kalau kita lari dari hadirat Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan, itu adalah satu hal yang paling merugikan kita sendiri. Bukan merugikan siapapun, merugikan kita sendiri. Ya. Tapi memang ada orang-orang yang hatinya itu keras. Ya. Hatinya bisa jadi keras sampai pada satu titik. Hatinya itu memang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan lagi. Hidupnya tidak bisa lagi dipulihkan oleh Tuhan. Ada satu titik di mana orang menjadi keras hati. Zaman dulu ketika Firaun, ya, Alkitab mencatat bahwa
Firaun itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Ya. Maksudnya bukan Tuhan yang sengaja mengeras-ngeraskan ya. Firaun udahlah dikeraskan aja hatinya. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi sebelum-sebelumnya Tuhan sudah tahu bagaimana karakter si Firaun ini nipu-nipu aja kerjanya. Ya kan, dia menganggap Tuhan itu tidak tahu, tidak melihat, tidak ada dan bisa ditipu. Makanya dia janji kan sama Musa, ya udah nanti kalau udah kayak gini, udah kan dia dikasih tulah tuh ya. Firaun dan bangsa Mesir kan dikasih tulah-tulah. Nanti kalau kodok-kodok ini, nyamuk-nyamuk ini hilang, kulepaskan pun kau. Didoakan sama Musa, hilang kodoknya, hilang nyamuknya, hilang segala tulahnya itu. Sampai 10 kali, tapi gak juga dilepaskan. Pasti di dalam hatinya mikir, dia gak taunya aku berbohong sama dia. Pasti begitu. Dia gak tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan apa yang dia pikirkan. Sekali dilepaskan, tahu-tahu Firaun bilang, jangan pergi, gak boleh. Habis itu dibikin tulah lagi. Tak mohonlah dia sama si Musa kan, tolonglah, lepaskanlah kami. Nanti kalau udah kau lepaskan dari tulah ini, ku lepaskan pun kalian pergi menyembah Tuhan. Tapi dalam hatinya pasti dia bilang, nanti kalau udah lepas, aku lepas lagi, kalian enak kali, siapa nanti yang kerja di sini kan seperti itu. Sampai 10 kali. Itu berarti Tuhan sudah tahu kayak mana hatinya. Makanya sampai pada titik itu, Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Tuhan jadi mengeraskan hatinya. Hati yang keras tidak bisa lagi diubah, tidak bisa lagi dibentuk. Jadi manusia juga seperti itu, manusia sekarang juga seperti itu. Sampai pada titik di mana kesabaran Tuhan habis, mati kita. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, benar. Tapi Tuhan juga punya keadilan. Ya Bapak Ibu, hati yang keras tentu tidak bisa lagi mengasihi Tuhan, karena dia tidak hormat, dia tidak menganggap Tuhan ada. Pasti hidupnya nanti selalu berada dalam kegelapan. Gelap hidupnya. Ya. Terus merasa santai saja kalau dia berbuat dosa. Anggap remeh. Tenang aja dia, biasa aja dia ketika berbuat dosa. Ya. Bisa orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang hatinya keras ini, di depan orang dia baik. Bisa. Dia santun. Ya, dia ramah, bukan yang biadab bunuh orang yang kayak yang berita-berita yang baru ini. Enggak, bisa di depan orang dia baik, dianggap baik, santun, bisa dia aktif dalam kegiatan pelayanan, tapi sebenarnya hatinya tidak peduli sama Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Itu hatinya keras. Orang yang seperti ini biasanya dia merasa tidak perlu ada ibadah, tidak perlu doa, tidak perlu dengar firman, nggak perlu. Ya biasa aja lah hidup ini, sama kayak orang lain. Yang penting saya nggak bunuh, saya nggak curi, ya, saya nggak melakukan perbuatan zina. Seperti itu. Tapi hatinya sebenarnya menganggap Tuhan tidak ada, keras hatinya. Ya. Tidak perlu berjuang. Mereka merasa hatinya keren. Gak perlu berjuang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Gak perlu berjuang untuk hidup kudus, untuk bertanggung jawab. Mereka seperti itu. Keras. Sudah gak bisa lagi. Sampai pada titik itu, pasti Tuhan sudah mengeraskan, sengaja mengeraskan hatinya. Dan itu berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Lihat Firaun. Selesai dia di hadapan Tuhan. Selesai. Itu hal paling berbahaya dalam hidup kita sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa orang bisa jadi keras hati? Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan 27. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan 27. Kita akan membaca bergantian. Saya mulai 22, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 23, demikian seterusnya
ayat 27 kita akan membaca bersama-sama. Udah dapat semua? Ibrani 10 mulai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, ya silakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27 bersama-sama. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Haleluya. Mengapa orang bisa keras hati? Sudah dia mendengar kebenaran, sudah dengar firman, kenapa dia masih keras hati? Yang pertama, biasanya karena orang tersebut melakukan dosa. Ya. Dia akan berusaha membela dirinya supaya kelihatan benar. Dia akan berusaha, kalau dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat hal yang tidak disukai Tuhan, iblis ini punya cara yang licik. Dia akan mempengaruhi orang supaya dia membuat dirinya tidak berdosa, kelihatan baik, kelihatan benar. Nah, ini yang membuat dia akhirnya keras hati, karena dia menentang kebenaran itu sendiri. Dia menentang kebenaran itu sendiri. Ya, dia pasti akan menutupi dosanya. Contohnya siapa? Dari manusia pertama, Adam dan Hawa itu. Itu contohnya. Ketika Tuhan tanya Adam, ngapain kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Ketika si Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa kata Adam? Si Hawanya yang nyuruh aku. Dia melempar kesalahan. Ya, itu membuat hatinya jadi keras. Adam, si Hawanya yang salah. Orang yang berbuat dosa pasti dia terganggu hubungannya sama Tuhan. Dosa itu merusak hubungan kita sama Tuhan. Itu udah pasti. Makanya dia tidak akan tahan ada di hadapan hadirat Tuhan. Tidak akan tahan. Ya, kalau suatu gereja memang terasa hadirat Tuhannya, benar-benar hadirat Tuhan turun di sini, ada kebenaran di sini, orang-orang yang berbuat dosa tidak akan tahan lihat itu. Bapak Ibu akan melihat itu. Ya, dia akan cari gereja-gereja yang permisif dengan dosanya, yang ya udah deh, nggak apa-apa kamu begitu, nanti kan Tuhan ampuni. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, tunggu sampai waktu Tuhan. Ya, dan gereja-gereja permisif seperti ini rame, Bapak Ibu, rame. Nggak apa-apa kok, berbuat dosa apapun, pakai baju seperti apapun, ngomong seperti apapun, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan itu maha adil, kita juga lihat Tuhan mengampuni.
sudah diampuni ketika Tuhan meninggal bagi kita, mati bagi kita di kayu salib. Dosa kita sudah diampuni, kita dianggap benar. Kita dianggap benar loh. Baru dianggap, belum benar. Belum benar. Sama seperti pencuri ketika kedapatan mencuri, tertangkap tangan nih. Atau janganlah pencuri. Ini nih yang baru dijatuhi hukuman mati nih. Contohnya hukuman mati. Hukuman kita sebenarnya hukuman mati loh. Dosa kita itu hukuman mati loh, neraka loh. Dihukum bersama-sama iblis itu dosa kita, hukumannya mati. Kita ini orang-orang yang harusnya dihukum mati seperti Bapak itu. Kita dihukum mati. Tapi ketika tiba-tiba hakimnya bilang, kamu dibebaskan, kamu diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Sama ketika Tuhan mengampuni perempuan yang 5 suaminya itu, jangan berbuat dosa lagi. Ada komanya, bukan titik. Bukan aku mengampunimu, titik, enggak. Aku mengampunimu dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kata penting. Ketika misalnya Bapak ini diampuni, ini contohnya ya, seandainya yang tadinya mau dihukum mati dia diampuni, dia tetap predikat seorang pembunuh. Predikatnya pembunuh. Tapi ketika dia diampuni, dia akan membuktikan sedemikian rupa bahwa dia baik. Dia orang yang layak diampuni. Ya kan? Seandainya nih Bapak itu diampuni, pasti dia akan membuktikan dirinya, saya bukan pembunuh. Saya akan berusaha untuk tidak membunuh. Jadi itulah yang namanya melawan kodrat dosa, menghilangkan kodrat dosa, mengikis kodrat dosa. Yang sering kita bahasakan mengikis kedagingan kita. Manusia lamanya udah dibuang. Manusia yang pembunuh ini, manusia yang berdosa ini dibuang. Udah hidup sebagai manusia yang baru. Tapi kalau dia sengaja berbuat dosa, dia sudah mengenal kebenaran seperti kata firman Tuhan tadi. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka apa? Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Gak ada lagi Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Enggak, selesai sudah. Urusan Tuhan sudah selesai. Sekarang urusannya kita. Tugasnya Tuhan udah selesai di kayu salib. Sekarang tugas kita mengikis kodrat dosa, mematikan manusia lama itu. Itu tugas kita. Tetapi kalau kita tidak mau dan sengaja kita berbuat salah, berbuat dosa, ya hati kita jadi keras, manusia keras, nggak bisa lagi diapa-apakan. Seperti Firaun ini tadi. Itu yang pertama, kenapa hati manusia bisa keras. Yang kedua, kenapa hati manusia bisa keras? Kalau dia merasa semuanya baik-baik saja. Semuanya aman, tentram, tenang, duit banyak, karir bagus, ya. Semuanya aman, keluarga bahagia. Hati-hati orang yang seperti ini. Ya. Dia wajahnya cantik, suaminya kaya, misalnya kan, uang banyak, jadi anak orang kaya. Orang-orang yang seperti ini biasanya mereka tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Makanya bersyukur kalau kita itu jadi orang susah, Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita punya masalah, kita punya keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita bersyukur karena itu Tuhan membuat kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan. Bersyukurlah untuk itu. Jangan kita merasa, aduh kenapa sih saya harus jadi anak pendeta. Pendeta itu susah, nggak punya duit. Ya iya ya. Ya kan? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di situ? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa kok gaji saya nggak naik-naik? Kenapa bos saya seperti ini?
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Ya. Kalau orang-orang yang semuanya running well, semuanya tenang-tenang saja, nyaman, hidup dalam kenyamanan, biasanya mereka lupa akan pribadi Tuhan. Mereka lupa. Karena semua aman, apalagi yang ada. Tapi mereka tidak tahu bahwa keamanan mereka, jalannya mereka, running well-nya mereka, itu menuju ke maut. Seperti yang pemazmur katakan. Ya, mereka itu sebenarnya diletakkan di tempat-tempat yang licin. Hati-hati, ujungnya kepada maut. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa jalan untuk mengikut Tuhan itu adalah jalan yang sempit, susah, sempit. Tetapi jalan yang nyaman itu lebar. Kalau kita lihat bypass, wah enak kali kan, lebar, nyaman, tenang, cepat, gitu kan. Tapi coba jalan di hutan. Jalan setapak berbatu-batu depan gereja kita ini, ribet. Ya, beberapa kali kita harus menjaga diri supaya kita tidak jatuh. Tapi jalan mengikut Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau menjalani kehidupan bersama Tuhan, yang memikul salib, yang arahnya adalah ke Golgota, hati kita pasti jadi keras. Hati kita pasti tidak mengasihi Tuhan. Ya. Karena kita butuh kenyamanan, kita mau melakukan apapun demi kenyamanan. Kita mau lakukan apapun akhirnya. Ya, nipu orang, meliciki orang demi nyaman. Padahal Tuhan itu mengaruniakan apa yang kita perlu. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan memelihara kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Makanya hal yang paling membodohkan, mengerikan, merugikan kita kalau kita jauh dari hadirat Tuhan. Ya, itu harus kita sadari. Seperti Pak Gultok ngomong semalam, Bu, ingatkanlah dia. Nanti dia susah sendiri. Ya memang susah sendiri dia. Hidup dalam keterpisahan dengan hadirat Tuhan karena melakukan dosa ini tadi, susah sendiri. Dia sudah tahu. Kita yang sudah mendengar kebenaran sudah tahu. Kecuali seperti Bilif, umurnya masih 12 tahun kita kasih tahu. Ya kan? Ini umur udah 45-an. Kalau umur kita sudah 40-an, harusnya kita sudah mengerti. Dari bayi kok jadi Kristen? Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Harus ngerti. Ya, kalau kita nggak ngerti, kita nggak berbuat. Kalau nggak ngerti, kita belajar, cari tahu, belajar. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, tapi hal yang ketiga juga, kenapa hati kita bisa keras? Nggak ngerti kita, tapi merasa ngerti. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang paling berbahaya, merasa tahu, merasa paham. Udah Bu, saya udah tahu kok, dikasih tahu. Iya Bu, saya tahu. Kamu harus begini contohnya, harus melakukan tanggung jawab. Iya Bu, saya tahu. Merasa tahu. Nah, ini banyak kan nih hamba Tuhan yang seperti ini. Ya, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan sebenarnya, sekali lagi, aktivis gereja, situa, pendeta, WL, singer, main musik. Merasa udah tahu, merasa udah paham betul apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Padahal nggak semua, nggak semua. Ya. Firman Tuhan mengatakan kamu harus seperti anak kecil. Anak kecil dalam artian ketika menerima suatu pengetahuan yang baru. Kalau TK ini kan, anak-anak TK ini kalau dikasih tahu sesuatu yang baru, mereka kan, hah? Gitu kan, misalnya contoh, mereka bertanya, Bu, mana lebih besar ikan hiu sama ikan paus? Nah, contohnya, tergantung hiunya jenis apa. Misalnya saya bilang gitu kan. Misalnya hiunya jenis hiu megalodon. Apa Bu hiu megalodon? Hiu megalodon itu hiu yang paling besar sekali. Besar Bu? Iya
Iya, mereka tuh langsung menyerap gitu loh. Nah, besok-besoknya mereka langsung kalau disuruh memilih hewan kesukaan, hiu megalodon. Terekam nih sama sini. Kenapa milih hiu megalodon? Karena itu hiu yang paling hebat, hiu yang besar. Apa iya hiu yang besar? Iya kata ibu. Kan gitu. Menyerapnya tuh dengan polos gitu loh. Nah, Tuhan mau ketika kita belajar firman Tuhan, kita tuh menyerap seperti anak kecil ini tadi. Nyerap, serap. Jangan merasa tahu, apalagi teolog-teolog yang sudah sekolah teologi ya, udah doktor, udah master, dan nanti merasa tahu. Kalau dia merasa tahu, dia cari-cari persoalan di dalam Alkitab yang sebenarnya bukan persoalan, yang sebenarnya bukan inti utama dari kebenaran firman. Nanti dia cari-cari ini. Ya, itu kalau orang sudah merasa hebat, karena walaupun dia banyak belajar doktrin, banyak belajar teologi ya, tapi kalau dia tidak memahami kebenaran, ya, dia tidak bisa menerima hikmat dari Tuhan. Karena hatinya udah merasa, wah aku udah hebat loh, aku udah dokter loh, aku udah master teologi ya nih, aku udah tahu. Ya, jadi dia akan mencari perkara-perkara yang sia-sia. Hal itu membuat hati dia justru menjauh dari Tuhan. Ya, hati-hati. Makanya pengkhotbah bilang banyak membaca itu, banyak belajar itu apa? Melelahkan badan. Banyak belajar melelahkan badan, bukan berarti terus kita nggak belajar. Tapi kita belajar yang benar. Ya, belajar yang benar. Hati kita jangan mengeras. Kuncinya apa sih supaya hati kita gak keras? Kuncinya tuh apa sih? Kuncinya apa? Satu, seperti firman Tuhan katakan, perintah Tuhan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwa ragamu. Cuma itu satu kuncinya. Kasih Tuhan. Kalau itu sudah satu itu saja kita lakukan. Kita lakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya. Roh Kudus pasti akan memimpin kita. Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita. Roh Kudus yang menuntun pikiran, perkataan, perbuatan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kayak mana kita berlaku kepada orang lain, kayak mana kita melayani, kayak mana kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus pasti memimpin kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau enggak, ya, kalau enggak, seperti firman Tuhan mengatakan, ya, ini ayat yang ke-22 tadi. Marilah kita menghadap Allah. Artinya berdiri di hadapan Tuhan. Allah di depan kita. Ya, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman itu artinya kita mempercayakan sungguh hidup kita di hadapan Tuhan. Menganggap, mengetahui, menyadari betul, menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Menghidupkan Tuhan artinya bukan Tuhan mati terus kita hidupkan, bukan. Tapi Tuhan itu benar-benar seperti nyata. Seperti saya ngobrol sama Kak Mita, seperti saya berhadapan dengan Yohana. Seperti itu kita menghidupkan Tuhan maksudnya. Tuhan itu menjadi pribadi yang nyata di depan kita. Bukan yang fiktif yang kita bayang-bayangkan aja. Bukan. Tapi yang nyata. Bagaimana ketika kita ngobrol, berkomunikasi, bersahabat, berinteraksi seperti ini? Seperti itulah menghidupkan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan, iman yang teguh.
Oleh karena hati kita sudah dibersihkan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibersihkan. Makanya jangan mau lagi kita dikotori dengan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Dikotori dengan pikiran-pikiran selain pikiran Tuhan. Dikotori dengan kata-kata, perbuatan yang Tuhan tidak suka. Jangan mau lagi. Karena kita sudah dipilih, dikuduskan. Sudah dibersihkan. Masa kita mau kotor lagi? Ya. Kalau kita sengaja nanti mengeraskan hati kita. Sampai pada satu titik. Tuhan tidak akan lagi memulihkan kita. Tidak akan lagi. Seperti Firaun tadi. Dan yang ada adalah di ayat yang ke-27. Tetapi yang ada ialah apa? Kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka itu artinya dia tidak mengakui, dia tidak peduli, dia tidak open perasaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Immanuel, Immanuel, karena Tuhan sebenarnya memang berada bersama kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk hidangan yang Tuhan berikan kepada kami. Makanan rohani yang mengenyangkan kami, yang memuaskan dahaga kami, yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sungguh beruntung mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sungguh beruntung Tuhan. Kami sungguh beruntung. Allah yang besar, Elohim Yahweh, yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan buatlah kami ya Bapa memiliki hati yang lembut,
Terus ingatkan kami ya Roh Kudus, supaya hati kami, jiwa kami, hidup kami bisa diperbaharui oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan sebentar juga kami melaksanakan ibadah anak. Bapak, kami menyerahkan ibadah anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di rumah ini, di tempat-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memimpin mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menghidupi kebenaran mulai mereka kecil. Kami sungguh mau menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pelayanan di gereja ini. Setiap anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa berada dengan kami di tempat ini. Mungkin karena keadaan, persoalan hidup, atau berada di tempat lain. Tuhan, kami mohon tetap Tuhan mengingat mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau menyambut berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kekasih hati Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa anugerah, berkat, damai, sejahtera, kebenaran dari Allah Bapa kita Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi, Allah Israel, Allah yang besar, Allah yang benar. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, menebus kita dari kegelapan. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus yang menerangi pikiran dan hati kita, memimpin kita untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan berhadapan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.